Sekolah ya? Iya. Padahal bentar lagi semua ini selesai. Kayak aku gak bisa deh kalau cuma diem doang di rumah ya, Hana. It's a good choice. Aku lega banget. Kamu udah masuk sekolah. Hello guys, akhirnya Harry melakukan apa yang paling Akila inginkan saat ini, menjauh dan gak mengganggunya dulu. Alasannya sederhana, seenggaknya itulah yang berulang kali Akila sampaikan, bahwa Akila masih belum siap, masih butuh waktu, masih ingin menenangkan diri dan ingin sendiri dulu. Namun sebenarnya kalimat itu lebih dikhususkan untuk Harry. Gimana pun juga sebagai pacar, Harry adalah orang yang belakangan ini paling dekat dengannya. Jadi ketidakjujuran Harry salah satu hal yang paling mengecewakan. Belum lagi ya, kemampuan hacking Harry yang dulunya terlihat keren dan mengagumkan, kini justru mulai terasa seperti pelanggaran privasi di mata Akila. Begitupun pemikiran Akila pada Zara, sosok yang tadinya dianggap sebagai sahabat sedekat nadi, kini juga menjadi salah satu sumber kekecewaan. Apakah semua murni terkait kenapa merahasiakan fakta itu, atau justru ada alasan lain yang jauh lebih dalam dari itu? Yang jelas deh, walaupun di pagi itu Akila belum ketemu dengan Zara, Mohan, dan Raisa, namun ketiganya masih masuk ke dalam daftar orang-orang yang harus menjaga jarak darinya, kecuali Fatah. Spesial untuk Fatah, nggak perlu waktu lama ada rasa maklum di hati Akila yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan justru karena teringat pada sosok Fatah lah langkah Akila menuju sekolah terasa lebih ringan. Senyum manis yang sedari tadi ditahan perlahan muncul di wajahnya, seolah ya Akila bersiap menyambut era butterfly bersama Fatah untuk kedua kalinya. Maka begitu melihat Fatah sedang berdiri sendirian di tengah gedung, Akila sengaja berjalan melewatinya lalu berhenti tepat di depan Fatah tanpa perlu dipanggil loh. Gimana pun juga hati dan pikiran Akila masih mengingat jelas obrolan panjang mereka di lapangan basket malam itu. Belum lagi ya, selama seminggu penuh Fatah terus membantu proses pemulihannya dengan perhatian yang begitu tulus, seolah hubungan mereka di masa silam belum pernah berubah. Semua itu ditambah segudang kenangan manis di masa silam membuat Akila mustahil bangetlah memandang Fatah sebagai musuhnya. Malah tanpa bisa dicegah, perasaan itu kembali hangat. Hati Akila seakan berbunga-bunga. Senyum manis pun otomatis terukir di wajahnya saat menjelaskan kenapa akhirnya memilih datang aja ke sekolah. Obrolan mereka mengalir santai, tawa kecil dan senyum yang diam-diam berusaha menyembunyikan rasa baper yang kembali muncul. Sayangnya ya, suasana itu mendadak berubah saat Harry muncul. Dengan segala hal yang terjadi, status pacaran mereka yang seharusnya sederhana justru membuat semuanya terasa jauh lebih rumit. Ekspresi Akila langsung berubah dingin, tatapannya sedikit sinis dan sama sekali nggak berniat membalas sapaan Harry. Namun kali ini ada yang berbeda guys. Harry langsung paham dengan situasi yang sedang terjadi. Mungkin Harry teringat ya karena nasihat dari Kak Lena. Gimana pun dengan Akila mereka masih pacaran. Mungkin Akila juga masih berhak lah untuk memilih tentang hidup dan kebahagiaannya sendiri. Dan mungkin emang lebih baik waktunya bagi Harry memikirkan tentang keluarganya. Maka ya, seolah sadar kalau kehadirannya saat itu hanyalah menjadi pengganggu di tengah mereka, Harry memilih menahan cemburunya, menelan rasa sakitnya, dan tetap tersenyum saat menyatakan perasaan senengnya melihat Akila udah kembali ke sekolah. Setelahnya, tanpa menunggu jawaban, apalagi sampai mohon minta diberi waktu bicara berdua dengan Akila, yang ada tiba-tiba Harry melangkah pergi begitu aja. Sikapnya terang aja ya, membuat Akila sedikit terkejut. Sampai-sampai tanpa sadar Akila menoleh ke arah Harry yang menjauh. Sementara itu Fatah tetap nih dengan kepolosannya. Dalam hati Fatah kan gak pernah ada niat merebut atau menyakitin siapapun. Bagi Fatah mereka hanya saling menyapa seperti teman. Bukankah itu hal yang wajar? Namun bagi Akila semuanya gak sesederhana itu. Setelah momen singkat tadi, perasaannya mendadak jadi enggak tenang. Karena terkadang seseorang baru benar-benar menyadari betapa berharganya apa yang ia miliki ketika orang itu mulai menjauh. Dan hanya karena kejadian beberapa detik tadi, perasaan Akila yang sempat kembali masuk ke era butterfly saat melihat Fatah mendadak kacau balau lagi. Hati Akila kembali dipenuhi kebingungan, seakan gak lagi yakin apa yang sebenarnya ia inginkan, siapa yang benar-benar ia rindukan, dan kemana perasaannya ingin berlabuh. Setelah Akila permisi pergi, Fatah masih berdiri aja tuh mematung sendirian. Jelas masih bingung dan gak nyaman dengan situasi yang baru aja terjadi. Sampai akhirnya Zara datang dan menyapanya dengan ekspresi heran. Spontan ya, Fatah menarik nafas panjang seolah sedang berusaha keras agar terlihat baik-baik aja dan berpura-pura kalau nggak ada apapun yang terjadi. Obrolan mereka pun cuma sebatas basa-basi. Zara yang memang selalu tahu diri memilih segera pergi tanpa peduli atau mungkin nggak menyadari gimana cara menatapnya saat itu. Entahlah apa yang sebenarnya sedang difikirkan Fatah atau gimana perasaan Fatah yang sesungguhnya, baik terhadap Akila maupun Zara. Yang jelas ya, tatapan dalam itu hanya berlangsung sesaat guys. Fatah buru-buru kembali pada kenyataan bahwa saat ini Zara sudah sekedar seorang teman biasa.
Dalam kelas IPA, Zara udah lebih dulu duduk di bangkunya yang biasa, yang paling depan. Gak lama kemudian, Fatah pun masuk ke dalam kelas. Namun sesaat suasana mendadak terasa canggung, terutama bagi Fatah. Bukannya langsung duduk di samping Zara, Fatah malah tetap berdiri di tempatnya, seolah begitu beratnya ya menerima kenyataan bahwa harus duduk di samping Zara lagi. Lucunya pandangan Fatah langsung mengarah ke Vicky. Dengan gerakan alis kecil, Fatah memberi kode yang mungkin membuat Vicky dan teman-teman lain tetap bingung. Tapi nggak dengan Zara yang langsung paham maksudnya. Dan tanpa banyak tanya, Zara minta Vicky untuk tukeran tempat duduk. Momen sederhana itu sebenarnya bisa diartikan berbagai hal. Mungkin Fatah sadar kalau terus berada dekat Zara hanya akan membuat perasaannya makin rumit, dan pada akhirnya yang terluka justru Zara lagi. Namun tekad Fatah sebelumnya yang katanya mau mengosongkan hati terlebih dahulu seolah hanya berlaku untuk Zara, guys. Saat bersama Vicky, sikap Fatah justru terlihat begitu santai dan terbuka. Fatah mau menerima semua perhatian dari Vicky tanpa penolakan sedikit pun. Bahkan Fatah sampai membiarkan Vicky membantu membuka buku pelajarannya. Seakan-akan bagi Fatah nggak masalah memberi ruang untuk Vicky. Mungkin ya karena Fatah yakin perasaan Vicky hanya sekedar seru-seruan dan bukan rasa suka yang benar-benar serius. Atau mungkin alasannya justru lebih sederhana dari itu. Hanya Vicky yang nggak akan membuat Akila merasa cemburu. Kilas balik di malam sebelum hari launching, saat Fatah dan Akila ngobrol via telepon dari seberang jalan. Saat itu Akila sempat ngomong kalau aja masih menjadi pacarnya Fatah, maka hanya Vicky yang boleh caper dan ganjen ke Fatah. Seolah kalimat itu adalah lampu hijau, sebuah tanda bahwa ada kemungkinan untuk kembali bersama masih ada ya. Dan Akila nggak akan mempermasalahkan dan nggak tantrum cemburuan walaupun sedekat apapun hubungan Vicky dan Fatah. Jadi mungkin ya karena itulah pagi itu Fatah terlihat begitu nyaman di samping Vicky. Mereka terus saling tertawa malu-malu dan tampak sama-sama happy. Nggak ada lagi deh sosok Fatah yang cool dan biasanya menjaga jarak. Yang ada hanyalah seorang cowok yang terang-terangan menikmati perhatian dari cewek yang begitu mengaguminya. Pastinya dong teman-teman lain yang memperhatikan, ada yang hanya diam, bisik-bisik, senyum-senyum, dan ada yang saling pandang. Begitupun dengan Mohan dan Raisa yang paling tahu lebih banyak apa yang sedang terjadi. Sedangkan Zara langsung memilih fokus pada hal lain. Zara nggak terlalu mau peduli atau mungkin memang udah terbiasa ya memahami sikap orang-orang di sekitarnya. Seperti biasa, Zara hanya diam, mengerti, lalu melanjutkan hidupnya seolah semuanya baik-baik aja. Tepat di belakang Zara, Harry hanya terlihat fokus menatap buku di tangannya. Tapi di balik sikap tenangnya, perasaan Harry sebenarnya sedang makin kacau. Harry sadar banget kalau sikap Fatah terhadap Zara yang semakin konsisten menjauh, seolah itu menjadi pertanda kalau Fatah masih membuka peluang besar untuk menunggu keputusan Akila. Pada akhirnya guys, semua itu juga bergantung pada Harry sendiri. Apakah Harry masih mau bertahan di hubungan yang justru terasa seperti hanya menjadikannya orang ketiga dalam kisah masa lalu yang gak pernah benar-benar selesai, hubungan yang selalu menyisakan bayang-bayang Fatah dan Akila di antara mereka. Ironisnya ya, saat itu Harry justru senasib dengan teman sebangkunya, William, yang sedang ada di titik paling lelah menghadapi hubungan yang terasa makin toksik. Hubungan yang dengan Vio yang selalu menuntutnya untuk selalu mengalah, memahami, dan memaklumi tanpa henti. Bahkan bersamaan saat Vio datang terlambat ke kelas, langsung membentak William, menyalahkannya karena nggak menjemputnya. Jadi alih-alih sadar atau introspeksi, Vio justru merasa William yang makin keterlaluan. Dan yang lebih canggung lagi, Vio sama sekali nggak peduli kalau sedang berdiri di tengah kelas. Bukan cuma di hadapan teman-teman, tapi juga di hadapan Bu Anita yang sedang mengajar. Ya, kebayang William yang memang sudah muak, semakin muak, sama sekali nggak berniat menoleh. Jawabannya pun sangat datar, bukannya ingin memperbaiki keadaan guys. William justru semakin mantap dengan keputusannya. Baginya nggak ada lagi yang perlu dibereskan dan terserahlah Vio mau menganggapnya seperti apa. Sementara itu, suasana yang berbeda justru terasa di kelas IPS. Begitu Akila masuk, teman-temannya langsung menyambut dengan cara mereka masing-masing. Nggak ada tuh ledekan yang menyakitkan, apalagi sindiran yang menyinggung perasaan. Yang ada hanya candaan ringan, dan itu berhasil membuat Akila kembali tertawa. Saat itulah Akila harusnya tersadarkan ya, ternyata kenyataan nggak semenakutkan yang selama ini ia bayangkan. Nggak semua orang memandang rahasia kehidupan itu suatu hal yang buruk, dan ternyata nggak semua hal akan berakhir seburuk ketakutannya.